Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deti Novia Regina. Saya merupakan koas Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung, di mana di sini saya akan melakukan edukasi terhadap pasien yang berada di Puskesmas Cilulung. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Deti Novia Regina. Di sini saya dokter muda yang kebetulan untuk mengedukasi individu kepada Bapak kayak gitu. Bapak mending saya bicara bahasa Sunda atau bahasa Indonesia? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda Pak. Jadi datang kia Bapak Bapak tuh gaduh hipertensi itu jadi tekanan darah tinggi. Bapak hasil tekanan darah tingginya tadi seberapa Pak hasil Bapak? 190. Oh iya mohon. Tekanan darah 160 per 100 ya mohon. Nah di sini saya untuk akan melakukan jadi kayak edukasi yang pertama untuk mengendalikan hipertensi. Mengendalikan hipertensi itu yang pertama dari gaya hidup yang sehat ya Pak. Jadi gaya hidup yang sehat seperti dan minum obat secara teratur begitu kan dikasih nanti obatnya kayak gitu. Nah terus meminum obat secara teratur sesuai dengan rekomendasi dari dokternya. Dikasih dari dokter apa ini ya obatnya dia di atas titik dokternya dikasih ke dokternya. Nah terus harus mengontrol, jadi harus dikontrol dari tekanan darah tingginya kayak gitu. Nah terus di sini saya akan menjelaskan tentang dari faktor resiko. Hipertensi ini yang pertama biasanya faktor resiko itu tidak dapat diubah ya, misalnya kayak usia, dari usia Bapak kan itu juga berpengaruh kayak gitu, jadi stunting bisa kayak gitu, sama riwayat keluarga. Dari riwayat keluarga Bapak punya ada hipertensi nggak Pak dari riwayat keluarga? Dari keluarga Bapak gitu, ayah nu gaduh hipertensi? Berarti Bapak tahu punya gitu. Terus bisa juga ya Pak, dengan resiko yang dapat dirubah itu, misalkan Bapak harus merokok rata. Kapungkur mato itu tapi berat. Oh, kapungkur atau merokok ya. Tapi yang namanya atas juga. Oh, 5 tahunan. Kami makan sayur atau Bapak? Makanan sayur. Sayur kali-kali wae aja. Terus ini konsumsi garam. Misalnya Bapak tes asin-asin, mana asin-asin tes? Jarang. Kurang aktivitas fisik? Kali-kali pemenang-pemenang. Kami kurang aktivitas olahraga kurang nggak Bapak? Kirang sabinya. Kirang. Itu papa-papahan begitu, sering begitu papahan. Kami berat badan normal Pak kata mana? Normal 5. Soalnya sekarang kami stres gitu, terus pikiran gitu Bapak. Ayah wae, kemutan ya wae. Nah terus di sini apa untuk gejalanya pada hipertensi itu banyak jadi yang pertama itu keluhannya itu sakit kepala kan ya tadi raus ya Pak sakit kepala. Terus kayak panik gelisah gitu atau gimana? Jantung berdebar-debar rasa apa? Sok ayah pusing ya. Kami ningali sok kabur tetep Pak. Oh iya. Buram gitu. Buram ruam gitu. Kosong. Ayah menuju ruam gitu. Jelas gitu ya tinggal. Ini dada ya Pak ya. Di usia Nah, biasanya ya Pak komplikasinya itu dan hipertensi itu biasanya dapat menyebabkan gangguan jantung, gangguan saraf, nantinya tuh gangguan cerebral atau biasanya kayak di bagian otak jadi kayak gitu. Terus gangguan fungsi ginjal bisa kayak gitu, gangguan penglihatan yang tadi yang kabur. Nah untuk mencegahnya dengan gini Pak, jadi kita sebut dengan istilahnya cerdik ya, cerdik C-nya itu yang pertama C itu cek kesehatan secara berkala. Jadi ya kayak
ya dari pengobatannya, terus tekanan darahnya apakah ada perubahan atau tidak gitu, terus menyiapkan asap rokok jadi tidak merokok, terus rajin aktivitas fisik misalnya olahraga itu bisa untuk mencegah hipertensi, terus diet juga yang seimbang, kemudian istirahatnya cukup ya papanya, istirahat kayaknya gadang, kayaknya nggak pernah istirahatnya cukup, terus kayaknya stres, yang kaknya kelola stres, jadi namun jadi cerdik ingat gitu buat pencegahan hipertensi itu. Mungkin untuk edukasinya cukup sekian. Bapak ada yang ditanyakan? Ya. Untuk edukasinya saya cukup sekian. Ada yang ditanyakan? Cekap. Mohon kita turun ya Pak. Amin. Di sini saya akan memaparkan tentang imunisasi. Sebelumnya ada yang tahu imunisasi itu apa, Ibu? Jadi imunisasi ini adalah cara memperkuat dalam sistem kekebalan tubuh pada bayi sehingga dapat mencegah serangan dari penyebab seperti bakteri, virus, kemudian jamur dan parasit serta dan lain-lainnya kayak gitu. Nah, kemudian di sini untuk imunisasi ini biasanya dapat diperoleh di mana saja sih dilakukannya. Yang pertama bisa di posyandu, kemudian puskesmas, kemudian dokter, terus bidan praktek, kemudian rumah sakit seperti itu. Nah, terus imunisasi ini dalam pemberian vaksin akan membantu sistem imun si kecil dalam membantu antibodi khusus melawan penyakit tertentu. Misalkan di sini buat mencegah penyakit TBC, kemudian sama penyakit polio, kemudian penyakit difteri, hepatitis B itu penyakit kuning seperti itu kayak gitu. Kemudian penyakit campak seperti itu. Nah, terus selanjutnya ini ada meningitis. Meningitis ini itu penyakit radang selaput otak kayak gitu. Jadi jika melakukan imunisasi itu dapat mencegah penyakit-penyakit tersebut seperti itu, Ibu. Nah, kemudian jika pada anak yang sudah diimunisasi tertular dan sakit, maka gejalanya itu akan lebih ringan kayak gitu dan serta mudah buat diobati gitu. Nah, kemudian ketimbang anak yang sama sekali tidak melakukan imunisasi seperti itu. Kemudian jika pada anak yang sudah diimunisasi tertular dan tertular dan sakit, maka gejalanya akan lebih ringan dan serta mudah diobati seperti itu. Nah, biasanya anak yang tidak diimunisasi berisiko tertular dan mengalami sakit yang lebih parah kayak gitu. Nah, biasanya juga memiliki resiko yang lebih tinggi. Kemudian penyakit bisa juga dapat menyebabkan kecacatan bahkan kematian kalau misalkan tidak dilakukan imunisasi seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk imunisasi dasar lengkap, kalau misalkan buat mencegah TBC, di sini tuh ada imunisasi BCG, imunisasinya. Nah, kemudian kalau penyakit yang polio, ini imunisasi polio namanya. Nah, itu tuh kalau misalnya penyakit polio itu dapat diberikan secara oral dan disuntikan seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalkan yang penyakit difteri, di sini dia melakukan imunisasi DPT, gitu itu mencegah penyakit difteri kayak gitu. Bisa penyakit difteri, terus batuk terjang dan tetanus kayak gitu. Kemudian yang hepatitis B itu namanya melakukan imunisasi HB. Nah, kemudian selanjutnya yang campak, penyakit campak, imunisasi campak. Selanjutnya di sini kalau misalkan yang radang selaput otak atau meningitis, pneumonia, radang saluran pendengaran atau telinga itu namanya imunisasi HIV. Nah, di sini juga untuk melakukan imunisasi ini harus dilakukan 1 tahun ke bawah, kayak gitu, mulai dari 1 tahun ke bawah. Nah, jenis imunisasinya ini bisa lihat oleh ibu-ibu sekalian.
Kalau misalkan dari bayi yang berumur 0 sampai 24 jam itu jenis imunisasinya yang hepatitis B. Nah, kemudian kalau yang 1 bulan BCG polio 1, kemudian kalau setelah 2 bulan nanti DPT HB HIV 1 polio 2. Nah, terus kalau misalkan yang 3 bulan di sini tuh DPT HB HIV 2 polio 3. Kemudian yang 4 bulan yaitu DPT HB HIV 3 polio 4 gitu. Nah, di sini kalau misalkan yang 9 bulan nanti jenis imunisasinya itu dilakukan jenis imunisasi yang buat campak atau mislas yang rubella seperti itu. Nah, terus selanjutnya apakah imunisasi ini aman? Kira-kira menurut Ibu? Aman ya. Aman, sangat aman. Jadi hampir jutaan bayi dan anak di seluruh dunia itu terdapat diskusi bahwa imunisasi ini bermanfaat dan aman seperti itu. Kayak gitu. Nah, terus biasanya kalau misalkan setelah melakukan imunisasi biasanya ada gejalanya tuh kayak bengkak, kemudian kemerahan, nyeri seperti itu dan demam. Nah, tapi gejala-gejala tersebut itu tuh normal gitu, nanti bakal hilang setelah 2-3 hari kayak gitu. Tapi mungkin di sini buat manfaatnya imunisasi buat kedepannya buat anak-anak ibu kayak gitu supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang tadi saya jelaskan seperti itu. Nah, mungkin kondisi jika tidak ada yang ditanyakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.